Selamat siang semuanya. Oke. Sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, tunggu sebentar ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah, berarti semuanya dalam kondisi sehat semua. Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran, coba kalian cek dulu di kolong, mungkin masih ada sampah-sampah, sisa jajan tadi. Tolong disimpan ya. HP-nya disimpan dulu ya, HP-nya ya. Biar nanti kita belajarnya lebih fokus. Udah siap semua ya? Biar lebih siap nanti ketua kelas tolong disiapkan, pimpin doa dulu. Silakan Dimas. Siap untuk rapi. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya kalian bersemangat ya, karena ketua kelasnya sangat berapi-api, semangat 45 tadi. Oke, langsung saja sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa kalian siapkan alat tulisnya, bukunya jangan salah ya, hari ini pelajarannya matematika wajib. Jangan ketukar dengan matematika peminatan. Matematika wajib. Silakan alat tulisnya disiapkan dulu. Alat tulisnya disiapkan dulu. Hari ini kita mau belajar tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Siapkan dulu, sudah siap semua alat tulisnya? Sudah, bagus. Kita mau belajar tentang SPLTV. Kayak itu aja, apa? Slideshow. Ya, kita mau belajar tentang SPLTV. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, kita kan sudah mengenal tentang konsep SPLTV. Tentang bagaimana cara mencari SPLTV-nya ya. Nah, sekarang kita mau ke materi berikutnya. Nah, supaya kamu lebih termotivasi, Ibu akan memberikan contoh dari manfaat untuk mempelajari SPLTV. Jadi SPLTV ini bukan hanya sekedar menghitung-menghitung saja, tapi manfaatnya banyak. Misalnya nih, di sini misalnya kamu bersama 2 teman ke toko buku. Misalkan kamu ke toko buku kemana nih? Daerah sini yang enak itu ke Gramet ya, ke Gramedia misalnya. Nah, di sana misalkan akan membeli peralatan sekolah. Di situ ada buku tulis, pena, kemudian pensil. Nah, namun penjaga tokonya itu ngasih ngasih struknya itu langsung gitu, tidak ada rinciannya. Harga bukunya misalkan sekian, harga pensilnya sekian. Nah, ternyata nanti kamu dan 2 orang teman kamu misalkan sudah dapat struk belanjaannya ya, tapi hanya totalnya saja. Nah, tentunya nanti kan kamu ingin tahu nih harga 1 pensil berapa sih, kemudian harga buku berapa sih, harga penghapus berapa sih gitu. Jadi suatu saat kalau kalian kepengen beli lagi, kalian sudah bisa menyiapkannya. Nah, dengan SPLTV ini nanti kalian bisa ya menentukan, misalkan kamu belanja atau tiba-tiba struknya hilang, kan bisa aja ya, atau struknya sobek. Nah, kamu tuh bisa dengan ilmu yang kamu dapat itu nanti kamu bisa mencari nilai harga persatuannya. Kira-kira paham nggak? Seperti itu ya. Jadi nanti kamu bisa mencari, oh nanti setelah ini saya bisa menghitungnya. Bukan hanya untuk alat tulis ya, misalkan nih kamu di kantin nih, di kantin itu kan ada yang jual tahu ya, tahu bakwan misalnya. Kemudian ada juga yang jual apa lagi misalnya di kantin? Minuman misalkan atau cilok gitu ya. Nah, karena kita ngomongin 3 variabel, misalkan 3 nih. Misalnya si Helen beli tahu sama bakwan, misalkan harganya sekian. Terus kemudian si Dimas beli juga
tahu bakwan sama cilok misalkan 10.000. Terus yang lain juga temennya cuma bawa uang goceng, dia bingung nih, kira-kira nanti kalau dengan uang segini bisa nggak saya beli seperti misalkan ada tahu, ada bakwan, ada cilok. Jadi semua itu bisa dihitung dengan SPLTV. Ternyata SPLTV itu sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah ini juga sambungan dari SPLDV. SPLDV itu sistem persamaan linear berapa variabel kalau SPLDV? 2 variabel, itu waktu SMP ya. Nah untuk yang SMA kamu kan sudah naik jenjang, jadi kita sekarang sudah tidak 2 variabel lagi tapi 3 variabel. Nah ini ada peta konsepnya ya. Peta konsepnya kita sudah belajar tentang konsep SPLTV itu apa. Kemudian kemarin pada pertemuan sebelumnya kalian sudah menyelesaikan tuh SPLTV dengan metode eliminasi, kemudian substitusi, juga metode gabungan. Nah sekarang di pertemuan kita kali ini kita itu akan sampai membahas untuk konseptualnya. Nah konseptual itu artinya berarti yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita, yang berhubungan dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita. Oke, kita mereview sebentar ya materi prasyaratnya, materi prasyarat dari SPLTV. Nah, nanti paling tidak kamu tuh harus tahu konsepnya, kemudian kamu juga harus sudah menguasai apa itu metode-metode yang sebelumnya, ada eliminasi, substitusi, dan gabungan. Nah, di sini kita mengingat kembali, jadi ada 4 komponen atau unsur yang selalu berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Ini sebenarnya sudah kamu pelajari ketika belajar tentang aljabar di kelas di SMP. Tahu tuh kelas berapa? Ada inget nggak? Kelas 10 apa 11? Kelas 7 tuh, kata Azakin kelas 7. Kelas 7 itu berarti kelas 1 ya. Nah, di situ ada istilah-istilah, ada suku, ada variabel, kemudian ada koefisien dan ada konstanta. Kita mengingat kembali ya. Nah, suku, apa sih suku itu? Nah, suku itu bukan suku Dayak, suku apa lagi tuh? Suku di Papua apa namanya? Suku Asmat ya. Ya, bukan seperti itu ya. Jadi suku di dalam aljabar, dalam matematika itu adalah bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, setiap suku dipisahkan dengan tanda baca penjumlahan atau pengurangan. Jadi patokannya itu tandanya kalau nggak penjumlahan, pengurangan. Contohnya ini, 6X diambil Y tambah 4Z tambah 7 sama dengan 0. Kalau kita lihat suku-sukunya apa aja? Ada 6X min Y, 4Z, dan 7. Nah, coba sekarang kita hitung. Ada berapa suku? Berarti kita hitung aja. Berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 suku ya. Nah. Oke, lanjut. Nah, kemudian selain suku, ada juga variabel. Nah, variabel itu sebenarnya kita sudah sering mendengar ya, pasti kalian juga sudah ingat. Ada variabel kan, ada variabel bebas, ada variabel terikat. Sebenarnya apa sih pengertian dari variabel gitu? Variabel adalah, ternyata variabel itu adalah peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf seperti X, Y, sama Z. Coba ibu tanya, apa harus X, Y, dan Z? Enggak ya, jadi bisa yang lain ya. Misalkan apa, Helen? J boleh ya. Pokoknya abjad ya, terserah ya. Jadi nggak harus X, Y, dan Z. Biasanya kan kalian kalau sudah ketemu X, kalau lihat soal matematik ada X-nya langsung kesannya itu susah gitu ya. Kalau ada matematik soalnya ada X, ada Y, itu ada Z, itu susah. Padahal enggak ya, itu hanya sebagai variabel saja. Nah, contohnya di sini. Coba gantian deh biar memperhatikan. Coba contohnya dibaca sama Fahrizal, Yulisa. Contoh. Yulisa memiliki 2 buah apel, 5 buah mangga, dan 6 buah jeruk. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka Ya, seperti itu ya. Contohnya di situ ada Yulisa punya 2 buah apel, 5 buah mangga, 6 buah jeruk. Kalau dimisalkan maka di situ apelnya X. Nah, berarti kita ubah variabelnya jadi X. Mangganya Y, kemudian jeruknya Z. Misalnya nih,
Bu, apelnya karena depannya A, boleh nggak A gitu? Boleh nggak kalau kamu misalkan apelnya pakai huruf A? Boleh. Jadi nanti kalau mengerjakan soal, kalian itu nggak harus selalu pakai X, Y, dan Z ya. Boleh pakai A, B, C, atau P, Q, R. Itu. Nah, sehingga di sini berubah ya persamaannya, yang tadinya 2 buah apel, 5 buah mangga, 6 buah jeruk itu kan terlalu panjang ya. Jadi disederhanakan menjadi 2X tambah 5Y tambah 6Z. Sampai sini paham? Paham. Berikutnya ada juga koefisien. Suka tertukar ya antara variabel dan koefisien. Coba kita ingat kembali koefisien. Coba dibaca sama Alfiani. Koefisien adalah ya, jadi koefisien itu bilangan di depan variabel. Misalnya di depan X. Tadi misalkan di depan X tadi 2X tambah 3Y. Kalau ditanya koefisien dari X berarti bilangan yang di depan X. Berapa tuh? Kalau 2X berarti koefisiennya berapa? 2. Jadi bilangan yang di depan X atau bilangan yang di depan variabel. 2X plus 3Y berarti koefisien dari Y berapa? 3. Paham ya? Oke, di sini masih misal yang tadi ya, apel, mangga gitu. Ya udah contohnya ya, Ibu bacakan. Misalkan Yulisa itu memiliki 2 buah apel, 5 buah mangga, 6 buah jeruk. Nah, di situ ditulis misalnya apelnya X, mangganya Y, jeruknya Z, sehingga diperoleh 2X plus 5Y tambah 6Z. Nah, di situ kita bisa memperoleh bahwa ternyata koefisiennya itu ya hanya angka-angkanya saja. 2, 5, sama 6. Itu koefisien ya. Makanya nanti ada langkah-langkah kan untuk mengeliminasi harus menyamakan koefisiennya. Belum? Ya. Kayak, nah sebenarnya apa tuh SPLTV? Ya, ini ya yang sudah kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sistem persamaan linear 3 variabel itu terdiri atas 3 persamaan dan 3 variabel. Namanya juga sistem persamaan linear 3 variabel, berarti variabelnya ada 3. Seperti itu ya. Namanya sistem berarti dia ada terdiri dari beberapa gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada dasarnya SPLTV itu adalah perluasan atau lanjutan dari SPLDV yang sudah kamu pelajari ketika kamu SMP. Kalian kan tidak ada UN ya, tapi kan ada apa? Ada US. Waktu US keluar nggak soal-soal yang 2 variabel yang kalian pakai metode eliminasi substitusi? Keluar nggak Azizakin? Ada ya. Nah seperti itu. Jadi kita hanya melanjutkan, tapi nanti mungkin prosesnya agak berbeda ya, karena kalau di SMP mungkin lebih sederhana, sekarang agak lebih rumit. Nah di sini bentuk lainnya ya, jadi bisa ditulis A1X0 tambah B1Y0 tambah C1Z0 sama dengan D1. Bisa juga A2X0 tambah B2Y0 tambah C2Z0 D2. Kemudian A3X0 tambah B3Y0 tambah C3Z0 sama dengan D3. Nah, X0, Y0, Z0 ini disebut sebagai penyelesaiannya. Kalau bentuknya seperti ini, ada kurung kurawalnya, ini namanya kurung kurawal ya, yang keluar-keluar begitu. Nah, itu disebut sebagai himpunan penyelesaian. Nah, sekarang apa saja metode untuk menyelesaikan SPLTV? Kita ingat kembali ya. Metodenya ada 3 yang kita pelajari, yang sudah kita pelajari kemarin. Ada eliminasi. Eliminasi kira-kira artinya apa? Eliminasi. Membuang. Apa? Menghilangkan ya, menghilangkan. Biasanya kita dengar konsep kata-kata eliminasi itu kalau dalam kontes ya, kontes dangdut misalnya. Siapa yang terkenal ya? Lesti dari mana tuh? Tereliminasi, tapi nggak pernah tereliminasi ya. Ya maksudnya dihilangkan. Jadi dia nanti berkurang ya. Jadi dihilangkan. Kalau dulu ada Indonesian Idol, kemudian ada pokoknya acara-acara yang
Seperti itu ya. Ada kata-kata eliminasi. Ternyata di matematika juga ada eliminasi. Dihilangkan. Kemudian jadi eliminasi itu menghilangkan ya, masih ingat ya, menghilangkan misalnya ada X, Y, dan Z. Kalian kan sudah belajar SPLDV. Jadi yang 3 variabel itu dihilangkan supaya jadi berapa variabel? 2. Biasanya yang kamu hilangkan biasanya variabel apa dulu biasanya? Biasanya X dulu ya. Nah, cuma nanti pada kenyataannya kan kita lihat dulu tuh kira-kira angkanya tuh gampangan yang mana gitu kan. Kalau kira-kira nanti angkanya kita tidak berpikir repot lagi, yang gampang dihilangkan Y-nya ya Y-nya. Jadi nanti fleksibel ya. Ada juga metode substitusi. Substitusi, kira-kira substitusi itu masih ingat gak yang seperti apa? Substitusi? Gimana Zakin? Ya, dibikin X sama dengan terus nanti diganti seperti itu ya. Nah, substitusi itu berarti nanti diganti. Misalkan tadinya X plus 2Y sama dengan apa, terus diubah X-nya sama dengan apa, dipindah ke ruas kanan gitu ya. Nanti kita gantikan ke variabel yang lain. Nah, yang terakhir ada metode gabungan atau campuran. Ini namanya metode eliminasi substitusi. Sebenarnya ada satu metode lagi, cuman tidak kita pelajari ya. Mungkin kalau kalian buka-buka YouTube itu ada namanya yang pakai determinan. Jadi determinan itu harus pakai matriks, sedangkan kalian itu kan belum dapat matriks. Matriks itu nanti di kelas 11. Oke, kita sampai dengan tujuan pembelajaran kita ya. Jadi setelah kita belajar nanti, kita belajarnya dengan diskusi ya. Kita belajar dengan diskusi. Belajar kita namanya problem based learning. Problem based learning berarti ya nanti kamu dikasih masalah, terus nanti kamu selesaikan, lalu kamu simpulkan. Dan menyelesaikan LKPD itu seperti yang kemarin lembar kerja ya, lembar kerja peserta didik, kamu kerjakan secara kelompok. Nah, nanti kamu diharapkan yang pertama ya, diharapkan dalam pembelajaran kita kali ini, diharapkan kamu itu bisa, yang pertama bisa membuat modelnya, bisa membuat model matematik sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual, dari masalah sehari-hari atau dari soal cerita yang nanti akan disajikan dengan benar tentunya ya, dengan benar dan tepat. Kemudian yang kedua, nanti kalian harus bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linear 3 variabel. Jadi dari model yang tadi kalian diharapkan bisa menyelesaikannya. Kalian diharapkan bisa menyelesaikannya sampai ketemu ini penyelesaiannya seperti ini. X-nya berapa, kemudian Y-nya berapa. Sampai nanti pada tahap kalian bisa menyimpulkan seperti itu. Nah, kegiatan belajar kita kalian adalah yang pertama nanti akan Ibu sajikan permasalahan ya. Nanti kalian amati terus kalian pikirkan kira-kira seperti apa sih, bagaimana. Setelah itu nanti kan pasti kalian akan namanya dikasih soal pasti akan timbul masalah ya. Nah, nanti kalian diskusikan dengan teman-temannya. Nah, setelah semuanya selesai, nanti biasa ya perwakilan dari kalian. Nanti kan rencananya satu kelompok 3 orang. Perwakilan dari kalian akan ke depan mempresentasikan hasil. Ya, jadi nanti ada nilai plus lah untuk anak-anak yang aktif. Jadi usahakan ketika diskusi jangan diem-diem bae ya, jangan nunggu jawaban temennya gini. Ntar giliran gurunya datang langsung aktif. Ini ada permasalahan, contoh permasalahan 1, ada video. Contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Pada suatu hari, Bu Anis, Bu Ayu, dan Bu Nisa pergi bersama-sama ke toko buah Staristik. Di toko buah tersebut, Bu Anis membeli 2 kg apel uji, 1 kg jeruk sangka, dan 3 kg mangga hari manis dengan harga Rp126.500. Kemudian, Bu Ayu membeli 2 kg apel uji, 2 kg jeruk sangka, dan 1 kg mangga hari manis dengan harga Rp116.000. Sementara itu, Bu Nisa membeli 2 kg
jeruk sangkang dan 2 kg mangga hari manis dengan harga Rp144.500. Jika Bu Sani pergi ke toko buah yang sama dan membeli 3 kg apel biji dan 1 kg jeruk sangkang, maka Bu Sani harus membayar dengan harga berapa rupiah? Ya, itu ya permasalahan kita. Biasanya kalau ada soal begini, jawabannya ya nggak tahu lah Bu, orang tanya aja sama Bu Sani gitu. Nggak seperti itu ya. Jadi kamu bantu, jangan orang urusan dia ya, nggak seperti itu ya. Jadi tadi ada permasalahan nih, kira-kira kalau ada soal seperti tadi nih, kira-kira nih kamu nanti langkah pertamanya gimana ngerjainnya? Variabel. Bikin pemisalan, ya betul. Bikin pemisalan boleh. Apa tadi? Bikin model. Kamu variabel tentuin ya. Misalkan mau itu beli buah apa sih? Misalkan apelnya mau dibikin apa gitu ya. Ya boleh, betul sekali ya. Jadi kata Manda tadi bikin pemisalan, ya boleh, betul. Bikin menentukan variabel kata Helen, betul sekali. Kata Azizakin juga, oh kayaknya ini Bu, bikin apa? Model, ya boleh. Betul ya. Jadi memang diawali dengan model. Nah, nanti kira-kira nih kalau sudah ketemu modelnya, kira-kira terus diapain sama kamu? Kakinya digunakan pakai metode ya, sudah kamu pelajari. Oke, lanjut ke permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua ini soal cerita, coba biar melek dibaca sama Fajri. Kelihatan nggak? Matanya minus, nggak kelihatan? Kurang kelihatan. Oh, kayak yang di depan. Masa Fahriza lagi? Helen deh, baca soalnya. Ali, Badar, dan Charlie berbelanja di sebuah toko buku. Ali membeli buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Ali harus membayar 4.700. Badar membeli sebuah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus. Badar harus membayar 4.300. Charlie membeli 3 buah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus. Charlie harus membayar 7.100. Jika Denny datang ke toko yang sama untuk membeli 5 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penghapus dengan membawa uang 20.000, apakah uang Denny cukup? Berikan alasannya. Kebetulan Denny ya, teman kita namanya Denny. Jadi kita tanya sama Denny. Kira-kira cukup nggak Den? Kira-kira menurut kamu? Bingung dia. Cukup aja Bu, kira-kira cukup nggak ya? Ya nanti kita hitung ya, kira-kira cukup nggak. Nah tapi ingat, di soal ini nanti kalian disuruh memberikan alasan. Jadi hanya menjawab, cukup Bu, cukup katanya. Jadi harus ada alasannya ya. Kalau cukup, alasannya apa? Kalau tidak cukup, alasannya apa? Paham? Oke, kalau paham nih sudah selamat mengerjakan. Berarti kalau sudah nih ya, nanti kalian duduk berkelompok. Duduk berkelompok. Ini ada 12 orang. Seperti kemarin, satu kelompok itu 3 orang. Satu kelompok 3 orang. Biar gampang nanti gini ya. Nanti kelompoknya Helen sama Dimas. Ini misalnya kelompok 1 misalnya. Kita tambah dengan siapa nih? Yasbi ke sini ya. Bangku Yasbi digeret ke sini. Kamu Sera ya? Nah, Sera nanti boleh di sini bangkunya, boleh di sini ada ke situ ya. Oke, silahkan. Yang lain juga sama, Azizakin sama siapa? Sama Nay. Nay sini Nay. Alfi ikut yang belakang ya, Alfi. Oke, paham ya? Oke. Ini ya sudah ada LKPD-nya. Helen tolong dibagi teman-temannya. Satu-satu semuanya. Langsung berkelompok ya. Langsung berkelompok. Bangkunya pakai bangku ini aja, betul sekali. Pintar ya Sinai. Langsung berkelompok. LKPD.
Pada bawa pulpen semua kan ya? Iya, bawa. Tapi giliran ulangan biasanya nggak bawa pulpen ya, pura-pura minjem pulpen gitu. Kayak coba dilihat nih. Ini ada, jangan lupa diisi ya. Identitasnya diisi, kelasnya. Kelompoknya itu nggak usah diisi, nggak apa-apa. Langsung saja nama-nama anggotanya ya. Ya silakan diisi. Kalau ada masalah nanti ditanyakan saja. Itu ibu lihat kan dalam tiap kelompok ada tuh teman-teman kalian yang paham. Jadi kalian bisa saja tanya ke temennya. Kalau udah mentok, nanya ke gurunya. Kira-kira 15 menit cukup nggak ya? Ya ntar kita lihat ya. Cukup 1 nomor katanya. Ya memang agak itu ya, agak karena 3 variabel jadi agak lama. Kalau 2 variabel mungkin cepet, 3 variabel agak lama. Jangan sampai itu ya, kalau 1 langkah salah, aduh hapus semua itu. Penjelasannya itu ditulis di sini ya? Ya. Kalau nggak muat di belakangnya apa? Panjang kan? Oh, di sini ya. Kalau nggak muat, muat nggak kira-kira? Muat. Kelompok sini ada masalah? Belum ada, Bu. Belum, masih bisa ya. Jadi metodenya, kalian pilih mana metodenya? Nggak harus eliminasi dulu ya, nggak harus substitusi dulu, terserah. Manda pakai apa dulu Manda? Eliminasi atau substitusi? Eliminasi. Fajri, kamu pakai apa? Eliminasi dulu. Eliminasi ya, emang gampangan eliminasi dulu. Udah nyoba. Bisa. Tadi yang informasi yang didapat udah terus. Wanis. Iya. Tapi harus teliti ya. Harganya, oh iya boleh. Oke, lanjut. Coba lihat informasi yang didapat tadi. Dimas, nah lo kan. Bingung. Yang punya aja bingung. Informasinya dulu, informasinya apa? Informasinya ini. Jangan tiba-tiba seperti itu. Informasinya dulu. Misalkan Bu Anis, belanjaannya Bu Anis. Informasinya itu belanjaannya siapa dulu tulis ya. Kayak kelompok Fajri tadi udah bagus tuh. Tuh tanya Manda tuh, pinter. Bunga juga. Alfi juga ya, Vi. Sebenarnya kayak SMP kan ya. Cuman SMP sekali aja ngerjain gitu. Oh ini kan eliminasi. Ada yang mau bertanya kelompok siapa? Masih lancar? Masih. Jangan lupa yang teliti ya. Yang teliti terutama nanti harus ditambah atau dikurang gitu. Kalau udah di situ salah, bubar semua. Hati-hati. Jadi ada aturannya kapan dia dikurang, kapan dia ditambah.
Ada masalah kelompok ini? Belum. Coba lihat ngitungnya. Ya. Ada permasalahan? Enggak, lancar. Terakhir. Nomor 1 mana tadi? Coba lihat dulu. Kamu udah belum? Udah, Bu. Coba lihat. Lebih gampang deh karena langsung bisa. Coba aja. Mana? Ya. Belum berarti. Kamu udah belum baca? Oh, maju ntar. Coba ini. Nih. Penjelasannya belum? Ini Oh, bikin model dulu. Oh iya. Enggak, ini kamu mau eliminasi apa dulu? Soal 1 dan 2. 1, 2. X-nya ya? Ya udah. Y-nya. Y-nya. Ngilang Y-nya apa X-nya? Iya. Oh, kamu Y-nya. Oh ya, nggak apa-apa sih, sama aja. Padahal gampangan X-nya nih udah 2X. Tapi udah nggak apa-apa kalau Y ya terus ya. Helen, coba lihat Helen. Iya, Bu, apa, Bu? Kamu eliminasi apa dulu nomor 1? Nomor 1 eliminasi ini kayak gini. X dulu kan? Iya, persamaan X. Lebih gampang kan? Karena sama ya? Karena sama dari atas. Iya ya. Tapi ada yang Y dulu sih, nggak apa-apa. Si itu. Nggak apa-apa. Tapi sama aja, kalau betul nanti sama aja. Kamu gimana? Gak tahu ya. Iya, dia mah begitu. Kamu? Tes. Gampang ya? Lumayan gampang apa lumayan susah? Bagi kata Dimas susah. Kata Helen gampang, kata Azizakin lumayan. Nomor 1 sudah semua belum? Dikit lagi. Kertasnya cukup nggak kertasnya? Cukup. Karena 3 variabel. Jangan lupa ya, nanti terakhiran itu ada kolom kesimpulan, kamu isi yang paling belakang itu. Ya, sebelah sini nanti tambah ya, di bawah kesimpulan. Kesimpulan dari proses yang kamu lalui tadi. Gimana Azizakin? Nomor berapa kamu? Nomor 1 masih. Baru nomor 1. Tadi Helen sampai nomor berapa kelompok kamu? Sampai nomor berapa? Masih nomor 1. Sampai nomor 2. Nomor 2 nanti terakhir kesimpulan. Nomor 2 kan takut nggak muat nanti di sini. Ini kan sini ya. Ya ampun, saya nomor 1 galak banget. Nomor 1. Kalau nggak bisa tanya temennya ya, jangan tinggal nyontek nanya, Dimas. Nanya Helen caranya ya. Jangan nyalin aja.
Ada yang sudah proses nomor 2? Lagi. Ahmad Fajri sampai nomor berapa kelompoknya? Nomor 2 sudah? Belum? Ikut lagi, oke. Nanti persiapkan ya, kira-kira kelompok kamu siapa yang siap untuk ke depan. Jangan lupa ditulis sambil dijelaskan juga ke depan. Nomor 2 udah belum? Lagi. Panjang ya caranya ya. Ini mana hasil akhirnya? 3 jeruk. Ya, 3 apa tadi? 3 apel, 1 jeruk. Pegel ya. Pegel ya SPLTV ya. 1 soal banyak. Ada yang sudah selesai atau ada kendala? Nomor berapa? Yang susah nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2 ya. Ada yang nomor 1. Nomor 1. Menurut kamu susah nomor berapa sih? Nomor 1. Karena lebih panjang kali ya caranya. Pokoknya kalau sudah tahu metodenya sama teliti ya, yang penting ya. Ketemu sih, yang penting modelnya betul.
Udah belum? Ini tenang bisa kan, bukan tenang bingung. Ya saya lihat udah, enggak, saya lihat udah pada itu sih, udah pada ngisi. Tadi sampai jam berapa ya aturannya ya? Tunggu ya, kita cek dulu. Ah, 5 menit lagi ya. Bisa lah ya, mudah-mudahan. Jangan lupa disiapkan dari kelompok kamu nanti yang akan ditunjuk maju itu siapa? Dimas katanya. Gantian kalau bisa ya. Nanti nilainya lain lah, yang rajin maju sama yang diem saja. Kalian itu dinilai keaktifannya ketika diskusi. Nanti ketahuan ya yang tinggal nyontek itu siapa. Yang tinggal nyalin. Jadi pas gurunya datang baru nulis. Tadi kamu mau maju nomor berapa? Satu. Azi kelompok kamu mau maju nomor berapa? 2 ya? Itu maju nomor 1 Fajri. Canda. Fajri nanti maju. Dimas belum. Dimas gelagapan kayaknya. Bisa nggak, Vi? Bisa. Ini siapa di sini yang jago? Manda ya? Bunga juga bisa kan, Bunga? SPLTV ya? Waktu SMP itu enggak? Apa? Online kan? Apa kamu les ya? Les enggak? Waktu SMP? SMP SPLDV sama kan? Kenapa? Waktu SMP online juga kan? Pas SPLDV ya? Bisa waktu SMP. Les apa dari modul guru waktu SMP? Belajar sama mama. Hah? Masih apa? Oh, mama kamu pintar katanya. Sama caranya ya. Cuma ya tahapannya aja lebih panjang. Caranya sama sih. Pokoknya kalau udah bisa eliminasi atau substitusi atau eliminasi semua juga nggak masalah. Jadi pas mengerjakan itu kamu nggak dituntut harus eliminasi dulu lalu substitusi, lalu campuran. Seandainya kamu mengerjakannya semua pakai eliminasi ya nggak masalah. Karena lebih menguasai eliminasi atau substitusi semua juga nggak masalah. Tapi nomor 1 udah kan Azi? Nomor 1 udah? Kelompok kamu udah? Helen udah? Oh, kesimpulan aja. Itu yang nomor berapa? 2. Fajri, nomor 1 udah kan? Udah. Spidol di itu ya, sebelah ya?
Oke, sudah ya. Waktunya sudah habis. Coba kelompoknya nanti kalian tanggapi ya. Kelompoknya tadi Ibu tanya kelompok siapa yang siap? Ya, kelompoknya Ahmad Fajri. Nomor berapa Ahmad Fajri? Nomor 1. Ya, silakan Ahmad Fajri. Kelompok 1 dulu selesaikan presentasi, baru nomor 2 nanti kelompok yang lain ya. Nanti kita lihat waktunya. Kalau waktunya kira-kira nggak cukup ya nulisnya bareng aja nggak apa-apa. Atau bareng saja ya. Dah. Ya silakan kelompok 1, kelompoknya Ahmad Fajri sama kelompoknya Azi maju nggak apa-apa. Tapi nanti presentasinya masing-masing ya. Kamu sebelah sini aja. Masalahnya ini ntar spidolnya coba. Ini Informasinya. langsung penyelesaian. Nah, pas informasi nanti baca ini aja. Jadi kamu langsung ini aja model. Langsung aja. Nah, jadi nanti pas presentasi sebutin aja informasi yang saya dapat Bu Anis ini terus modelnya gitu ya. Langsung model biar cepet. Kelihatan nggak? Nanti ya kalau itu ya. Tinggal nomor 2 nih, kelompoknya Manda. Kelihatan nggak yang di belakang? Erlangga, kelihatan nggak? Kelihatan. Pak Rizal, Azizakin kelihatan nggak tulisannya? Tipis ya? Tipis sih. Iya. Ada kering. Gantian ya. Dimas yang pengen maju sebenarnya. Ketua kelas. Peserta didik yang bersama. Dimas mau kamar mandi nggak, Pak? San, mumpung lagi diskusi. Kemana? Kamar mandi? Ya silakan. Di bawah Dimas. Nanti pas Fajri menjelaskan, kalian cocokkan ya dengan kelompok kalian, sama atau tidak hasilnya. Kalau misalkan beda di mana gitu. Sama belum tentu betul, beda juga belum tentu salah.
Ada nih, tapi coba Jeri. Tapi tadi juga udah dicoba. Tipis ya. Nih, isi lagi nih. Bisa. Emang begitu. Jangan lama-lama ya, mau dibahas. Kenapa Zi? Kok termenung? Negatif nanti jadi positif itu. Salam. Ya silakan duduk. Baru Y ya itu ya, Azi. X-nya udah belum sih? Udah. Nggak nyata lagi ya, kasian banget sih. Atau langsung hasilnya aja deh, nggak apa-apa. Nanti di sini dibacain langsung hasilnya aja. Misalnya Z kan ketemu tuh, habis itu apa? Ya itu nanti dibacakan saja ya. Langsung aja Y-nya berapa? Y berapa? Terus apa lagi Z ya? Z berapa? Biar efektif. Langsung Y berapa? Z berapa? Nanti nggak apa-apa ya jelasinnya, kalau di sini nggak ada sambil baca ini nggak apa-apa ya. Nggak kelihatan kan? Udah bacakan saja nggak apa-apa. Nanti kesimpulannya bacakan aja ya Azi ya. Untuk kesimpulan. Mana lagi ya? Habis ya sebidol ya? Yang ini bisa nggak? Ya tadi bocor. Hasilnya aja nggak apa-apa, Fajri. Dah, kamu duduk dulu ya, Azi ya. Nanti Fajri dulu. Nanti Fajri dulu menjelaskan, terus kamu ke depan ya. Udah, bacakan aja, Jri. Gak nyata itu. Dah. Coba kalian perhatikan penjelasan dari kelompoknya Ahmad Fajri. Informasinya apa? Coba dibaca aja Fajri. Informasi yang
membeli 2 kg apel. Coba dengarkan itu penjelasan dari kelompok Fajri. Kilogram jeruk dan 3 kg mangga sama dengan 126.500. Bu Ayu membeli 2 kg apel sama 2 kg jeruk dan 1 kg mangga sama dengan 116.000. Dan Bu Nisa membeli 2 kg apel ditambah 3 kg jeruk ditambah 2 kg mangga, hasilnya adalah 144.500. Ya, modelnya. Modelnya Ya, baca aja yang di kertas nggak apa-apa. 2X. 2, kalau Bu Anis itu jadi 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 126.500. Bu Iya. Ayu 2X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 116.000. Bu Nisa 2X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 144.500. Ya, nggak harus pakai X, Y, dan Z ya. Jadi kalau kelompok kamu pakai PQRS boleh. Lanjut, langsung saja coba kamu eliminasi apa dulu Fajri? Eliminasi 1 dan 2. Eliminasi variabel apa? Variabel X, Y atau Z? Y. Variabel Y. Oke. Terus pertama kamu dapat variabel apa dulu? Z dulu, Y dulu atau X dulu? Dapat Z. Oke, Z-nya berapa? Tolong dibacakan Fajri. 13.000. Coba sambil dicocokkan ya sama kelompok kalian, sama nggak? Z itu berarti buah apa? Mangganya 13.000 sama nggak? Sama. Oke, lanjut. Setelah itu apa? X itu berarti apel ya? Nah, dapat berapa apelnya? 36.000 sama? Sama ya, ya aman deh kalau sama, mudah-mudahan ya. Tapi ibu juga ketemu segitu ya. Kemudian Y-nya, Y-nya 15.500. Y itu buah apa? Jeruk. Nah, sekarang yang ditanya itu Bu Sani ya? Iya, 3 kilo apel, 1 kilo jeruk. Berapa hasilnya kelompoknya Ahmad Fajri? 123.500, sama atau beda? Oke. Cocok juga dengan jawaban ibu, berarti betul ya kelompoknya. Kita kasih tepuk tangan. Berarti ngerjakannya sudah teliti ya. Silahkan kelompoknya Azizakin untuk nomor 2. Bacakan saja nggak apa-apa. Yang kencang tulis suaranya. Tulis X, terus pensilnya Y, terus penghapusnya Z. Ya. Kali beli 2 buku, terus 1 pensil dan 1 penghapus. Ya. Modelnya Beli 1 buku, 2 pensil dan 1 penghapus. Kali beli buku tulis 3, terus pensil 2 sama penghapus 1. ya. Nah ini coba ya, ini kan masing-masing anak prosesnya lain. Jadi kita cocokkan saja hasilnya ya. Mungkin tadi kelompoknya Manda dia eliminasinya Y dulu. Kelompoknya Helen mungkin eliminasinya Z dulu ya. Ada juga pakai substitusi X dulu. Jadi langsung saja Azizakin. Yang kamu ketemukan variabel apa dulu? X itu apa? Buku tulis. Berapa harganya? 1.400. Sama nggak? Sama ya. Ibu juga sama. Lanjut. Kemudian Y-nya berapa? 1.000. Cocok nggak dengan kelompok Helen? Cocok. Manda, kelompok Manda, Y-nya berapa kamu? 1.000. Sama. Ya udah. Lanjut. Z-nya? Z-nya 900. Oke, nah sekarang pertanyaannya apa untuk soal nomor 2? Ternyata Denny membawa uang 20.000. Nah pertanyaannya itu adalah cukup atau tidak? Ya, oke, kita dengarkan penjelasan Azizakin. Cukup atau tidak? Ini lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Cukup berarti ya, cukup. Alasannya? Ya karena harga yang harus dibayar dia segini sebenarnya. Segini berapa itu? Oh iya, ternyata harga untuk membeli alat tulis
Denny itu 9.900, sedangkan Denny membawa uang 20.000, artinya uangnya sudah lebih dari cukup. Bahkan ada kembaliannya ya. Kalau ditanyakan kembaliannya berapa? 10.100. Bisa buat beli bakso. Bakso 10 ribuan ya, masih kembali 100 rupiah. Oke, betul sekali jawaban kelompok Azizakin. Kita kasih tepuk tangan. Semangat ya, berarti berhasil kita. Pintar-pintar emang, kalau kerja kelompok pintar-pintar ya. Alhamdulillah. Kalau sudah, coba kita refleksi dulu ya. Kita mau tahu kira-kira dari materi tadi nih, kita sudah belajar SPLTV tentang untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Coba menurut kalian nih, pasti ada bagian tersusah dan termudahnya. Menurut kalian kalau ada soal cerita ini, bagian paling mudah itu bagian mana? Menentukan model. Menurut kamu gimana, Fajri? Membuat misalan juga. Oke, gampang ya? Sepakat nggak? Yang lain begitu? Atau ada, enggak Bu, menurut saya susah juga. Gampang ya? Menurut Denny, gampang nggak kalau bikin model? Susah kata Denny. Gampang ya. Yang penting kalian teliti dalam membacanya ya, teliti, jangan terbolak-balik. Oke. Bagian paling mudah itu ketika membuat model, menentukan variabelnya ya. Makanya coba ulangan cuma bikin model saja. Mungkin nilainya 100 semua. Kayak berikutnya, terus yang paling susah menurut kalian pas ketika ngapain? Prosesnya, eliminasi katanya. Ya, kamu prosesnya. Kamu? Kenapa susah menurut kamu? Lama ya? Iya, ternyata lama, panjang gitu ya. Harus tahu trik-triknya. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah berdiskusi dengan bagus. Silahkan dikumpulkan hasilnya sama Yasbiarti. Kamu ambil LKPD-nya, kumpulkan ke depan. Nanti kita akan melakukan evaluasi. 10 menit cukup lah ya. Jadi ada soal. Nanti kamu kerjakan ya. Silahkan. Kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing dengan rapi, tidak berisik. Kembali ke tempat duduk dengan rapi. Nah, pelan-pelan ya. Ya, tadi di situ kosnya. Itu jangan ketinggalan. Kesimpulan nanti. Kita evaluasi dulu ya. Sudah siap? Tolong bukunya ditutup ya. Ini ada untuk nggak, cuman sedikit kok. Untuk mengecek seberapa sih pengetahuan kamu kerjakan ya. Sudah siap? Ya. Oke. Jangan nyontek ya, karena Ibu pengen ngukur nih sampai sejauh mana sih pengetahuan kamu. Ya ampun, 2 soal. Yang satu model kok, gampang. Gampang kok soalnya. Nomor 1 tadi kan yang menurut kalian mudah. Iya. Jangan lupa tulis nama ya. Dilarang browsing ya. Browsing apa katanya? Orang nggak ada paketan ya, gimana mau browsing? Kok ada ini ya? Kerjakan ya semampunya ya. Ah iya, lupa belum dihapus ya. Oh, Dimas nyontek nih. Lupa ya, belum dihapus ya.
Untung spidolnya nggak jelas nih. Ayo kerjakan sendiri, Alfi. Yuk kerjakan ya. Kerjakan Dimas. Jangan nyontek. Jangan nyontek ya Yasbi ya. Ya jangan nyontek ya. Bisa nggak? Jangan nyontek ya. Jangan nyontek ya. Lancar nomor 1. Tulis aja modelnya. Ayo Nay, jangan nyontek Nay. Jangan nyontek Nay. Iya kayak tadi tuh. Dibuat kesimpulan. Tuh. Sampai di angka 8 ya. Ya, cukup lah insya Allah. Karena yang pertama cuma bikin model saja. Yang kedua kok? Dihitung nomor 2. Oh, itu. Ya. Satu. Bisa Fajri. Siapin yang tadi ya. Lima menit lagi. Lima menit lagi. Ya, Azizakin udah mau selesai, bagus. Nay juga sudah mulai menjawab. Bunga juga.
Oke, waktu sudah habis ya. Gak apa-apa, seadanya aja. Ayo. Ya, selesai ya. Bagus nih. Ada jawabannya bagus. Oh, bagus nih Ahmad Fajri sampai selesai nih. Langga juga nih, bagus nih. Berarti memperhatikan. Oke. Alfi juga penuh nih jawabannya, penuh dengan coret-coretan. Ya, oke, dah, selesai. Ya, duduk yang rapi. Coba kita mau menyimpulkan bersama-sama. Siapkan tadi kesimpulannya, masih ingat kan ya? Masih ingat kesimpulan yang tadi kamu buat ketika mengerjakan soal SPLTV. Oke, kita mau menyimpulkan ya bersama-sama dari pembelajaran yang tadi kita sudah lewati ya. Ada berbagai macam kesulitan, terus kalian sudah merefleksikan ternyata kalian paling suka itu ketika membuat model. Alfi, handphonenya. Nah, sekarang kita mau menyimpulkan dari kegiatan yang telah kamu lakukan tadi. Yang pertama nih, kira-kira untuk menyelesaikan SPLTV, masalah kontekstual, kira-kira yang pertama-tama kamu lakukan, langkah yang pertama kamu lakukan itu apa? Buat misalan, menurut Helen apa tadi? Menentukan variabel. Menurut Fajri? Membuat pemisalan, boleh ya. Jadi sama aja menentukan variabelnya atau membuat pemisalan. Atau kalau ibu baca-baca tuh ya di internet itu, di sumber-sumber belajar itu, yang pertama itu adalah menyatakan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel. Jadi kalian nyatakan dulu ya, menyatakan besaran. Nggak kelihatan ya? Sudah ibu bacakan saja ya. Menyatakan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel. Jadi boleh tuh kamu tambahkan ya di kesimpulan kamu, menentukan, membuat misalan atau menyatakan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel. Kemudian yang kedua, membuat model. Ya boleh, membuat model atau bisa juga merumuskan sistem persamaan yang merupakan model matematika dari masalah. Sama saja ya, membuat model atau merumuskan sistem persamaan yang merupakan model matematika dari suatu masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya gimana? Mencari nilai X, Y, Z. Ya, menurut Helen mencari X, Y, dan Z dengan metode eliminasi, substitusi, atau campuran. Nah, mencari nilai X, mencari nilai Y, mencari Z itu sama saja dengan menentukan apa berarti? Penyelesaian kan? Ya, berarti sama saja. Yang tadi Helen katakan itu boleh juga kita tulis sebagai cara untuk mencari penyelesaian atau kita menentukan penyelesaian dari SPLTV yang tadi kita kerjakan. Oke, kemudian yang terakhir apa? Ya, apa Manda? Menyimpulkan hasil perhitungan. Menyimpulkan hasil perhitungan seperti tadi pertanyaan nomor 1 ya. Pertanyaan nomor 1 tadi kan ditanya ya. Ya nomor 1 kan juga, nomor 1 kan ditanya tadi, jadi berapa kalau Bu Anis membeli 3 kilo apa tadi? 3 kilo apel dan 1 kilogram jeruk. Nah, itu sama saja tadi, sama aja menyimpulkan ya. Ternyata kalau belinya 3 kilogram apel, 1 kilogram mangga hasilnya sekian. Boleh ya. Terus tadi soal nomor 2 juga bagus tuh. Tadi soal nomor 2 yang ditanyakan apa tadi?
Cukup atau enggak? Nah, kita simpulkan ternyata jawabannya lebih dari cukup. Nah, tentu saja ada alasannya. Alasannya adalah tadi apa Azizakin? Iya, karena uangnya tadi harganya cuma 9.900 sedangkan bawa uangnya 20.000. Nah, atau dengan kata lain, poin yang keempat tadi adalah berarti kita menafsirkan terhadap hasil yang diperoleh. Nah, tentunya penafsirannya harus disesuaikan dengan masalah yang semula. Sampai sini paham? Ya. Jadi intinya pokoknya kalau ada soal cerita, intinya sih sebenarnya pertama itu kamu baca dulu ya. Kamu baca benar-benar dengan teliti, kamu pahami, lalu baru kamu cari informasinya dan kamu buat pemisalan. Itu untuk SPLTV. Oke? Oke, untuk materi besok, kebetulan sudah azan juga ya. Untuk materi besok, pertemuan berikutnya kita belajar tentang sistem persamaan pertidaksamaan linier kuadrat sama pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Nanti kalian buka-buka kembali materi SMP tentang persamaan linier ya, grafiknya, juga tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, nanti kita akan menggambar, untuk minggu depan kita akan menggambar, nanti kita akan mengarsir daerah penyelesaiannya. Nah, materinya bisa kalian cari di internet, di buku juga ada, di YouTube juga ada. Jadi untuk minggu depan kita tinggal membahasnya saja. Jelas sampai sini? Jelas, oke. Karena hari sudah siang, sudah zuhur juga. Silakan kalian rapikan tasnya. Rapikan, jangan ada yang ketinggalan, apalagi handphonenya ya, jangan sampai ketinggalan. Ketua kelas ya, Dimas, jangan lupa nanti disiapkan ya. Oke. Mudah-mudahan masih semangat. Nunggu azannya selesai dulu. Ya. Sudah, tidak ada yang ketinggalan? Nggak ada yang ketinggalan ya? Oke, silahkan disiapkan sama Dimas. Siapkan, pimpin doa ya Dimas ya. Siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Alhamdulillah, lupa.